kenali Allah, tauhidkan Allah, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan hal tersebut buat kita sehingga kita mendapatkan bahagia di dunia dan meraih kebahagiaan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah wa bismillahi bada'atan qawiyah. Summa alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Huwa al-qailu fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhu wakila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail fi hadithihi law tawakkaltum 'ala Allah la razaqakum kama yarzuqu tayra. Tamam al-hadis wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kehadapan yang sama-sama dimuliakan, dibahagiakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para guru-guru kita tercinta, terkhusus dan teristimewa, Sahibul Fadilah Karam Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Rahman As-Susuki, dan juga guru kita tercinta yang senantiasa pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Karam Al-Muhtaram Bapak Al-Ustaz Syahroni Hasan Al-Karam, yang sama-sama kita cintai, para asatidz lainnya terkhusus Al-Karam Al-Ustaz Subhan, para hujat dan tokoh masyarakat jamaah sekalian yang dimuliakan, dibahagiakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja-pujian melambangkan, menunjukkan dan mewujudkan syukur kita kepada Allah atas nikmatnya, atas karunia-Nya, atas taufik, hidayah dan hidayahnya, yang tentunya dengan berbekal kesemuanya itu saat ini kita bisa sama-sama hadir, bisa sama-sama kumpul untuk menaikkan sholat subuh berjamaah sekaligus mengikuti taklim rutin, yang mudah-mudahan kita berharap bukan hanya limpahan pahala yang Allah curahkan untuk kita, tapi hidayahnya, inayahnya, taufiknya senantiasa menyertai keseharian kita. Karena tanpa taufik, tanpa hidayah dan tanpa inayahnya, ibadah yang seringan dan yang semudah apapun tidak akan mungkin bisa kita tunaikan. Tapi dengan taufik, hidayah dan inayahnya, ibadah yang seberat apapun insya Allah akan bisa kita langsungkan dan dapat kita tunaikan. Bersyukur kita juga kepada Allah dan berharap syukur kita ini membuat kelanggengan nikmat yang diberikan dan dicurahkan kepada kita sebagai karunia nikmat yang besar yang kita berharap menyertai kehidupan kita bersama kita saat tutup mata, bahkan dibangkitkannya kita pun disertai dengan nikmat tersebut. Tak lain itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahcurahkan kehadiran pemuka alam baginda yang istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berharap aktivitas kita, kegiatan kita, perbuatan kita walaupun tidak banyak, tapi itu diakui oleh Rasul sebagai ittiba kita,
sebagai ikutan kita, sebagai pelaksanaan amaliyah kita yang nantinya membuat kita menjadi orang yang layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau dan pantas untuk dipertemukan oleh Allah dengan beliau dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan kehidupan kita ada tahapan-tahapan yang kadang kita tidak menyadari tahapan tersebut, tapi itu sangat penting buat kita untuk mengarungi kehidupan dunia ini demi kebahagiaan kita di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala memandu kita dalam tahapan tersebut. Allah berfirman dalam kitabnya Al-Quranul Karim, Allah menyatakan, a'udzubillahi samii'al minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbul masyriqi wal maghrib, la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Ada 3 penggalan dari ayat ini. Yang pertama, ada kewajiban kita untuk mengenal Allah. Yang kedua, ada kewajiban kita untuk hanya mengibadahi Allah. Dan yang ketiga adalah ada satu yang menjadi titipan inti dari kehidupan kita, ialah bertawakal hanya kepada Allah. Kenali Allah, ibadahi Allah, dan bertawakal hanya kepada Allah. Penggalan ayat tersebut yang pertama, Rabbul masyriqi wal maghrib, dialah Allah Rabbnya ujung timur dan ujung barat. Kalau bahasa santri ini majaz mursal. Kalau bahasa kita nyambutin ujung doang, tapi yang dimaksud adalah bentakannya. Bahkan dalam Fatihah kita dengar dan kita baca dengan istilah Rabbil Alamin. Allah memperkenalkan diri agar kita kenal sama Allah. Siapa Allah? Allah itu adalah Rabb. Apa makna Rabb? Banyak ulama yang mengartikan dan menafsirkan dari lafaz Rabb sehingga dibentuklah dalam beberapa syair. Namun saya tertarik dengan ungkapan dan apa yang ditafsirkan oleh beliau Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, menyatakan makna Rabb minimal ada 4 hal yang bisa kita pahami. Apa yang pertama, tafsiran dari Rabbil Alamin ay khaliquhum. Allah Rabb artinya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menciptakan apa yang ada antara bentangan antara timur dan barat, termasuk benda mati dan benda hidup, manusia, hewan dan tumbuhan, bahkan segala apa yang dijumpai, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Allah lah khaliquhum, Allah lah yang menciptakan mereka. Kita semua diciptakan Allah, batu diciptakan Allah, tumbuhan diciptakan Allah, dengan semua karakter, dengan semua keperluan dan kebutuhan yang ada pada tubuhnya, dan dengan segala kehususian yang Allah ciptakan pada benda dan makhluknya. Allah ciptain kita dengan segala keunikan yang ada pada diri kita, dengan alat dan indera yang Allah berikan dalam tubuh kita, yang memiliki fungsi, yang memiliki kegunaan, dan yang memiliki daya kerja dan cara kerja yang berbeda-beda. Dengan keunikan itu Allah ciptakanlah kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, wajar kalau orang sebelum mengenal alam semesta, sebelum bahkan jauh lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cara mengenal Allah, maka caranya adalah mengenali diri kita. Sehingga beliau Imam Ali karamallahu radhiyallahu anhu mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang bisa mengenal dirinya,
maka ia akan mengenal Tuhan. Kita dengan segala kekuatan kita, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, Allah yang bikin, Allah yang nyiapin, Allah yang membentuk dan mengkondisikan kita. Maka kita hanya mengakui Allah sebagai Rabb kita dengan makna Khalik, dengan makna pencipta. Yang kedua ditafsirkan oleh beliau Al-Imam Ahmad Nawawi adalah Razikuhum. Allah itu Rabb, artinya Allah yang ngatur dan memberikan rezeki kita. Allah jamin rezeki kita. Bahkan bukan hanya kita yang dijamin rezekinya, makhluk Allah lainnya pun, entah itu binatang, entah itu tumbuhan, atau makhluk Allah lainnya membutuhkan rezeki, pasti Allah jamin rezekinya, dan Allah telah tentukan rezekinya. Jadi nggak ada orang yang kekurangan rezeki, nggak ada binatang yang nggak kebagian rezeki, karena semuanya sudah Allah atur. Orang itu, binatang itu, makhluk itu, rezekinya sudah dijatahin masing-masing. Allah sebagai Rabb, Allah yang ngasih rezeki kita. Kemudian apalagi makna dari Rabb adalah Al-Mudabbir, Allah yang mengatur dan menata kita. Keindahan tubuh kita, tata letak anggota tubuh kita, bahkan segala apa yang ada di diri kita dengan segala permasalahannya, Allah yang ngatur. Bahkan urusan kita yang konon kabarnya kalau kita aparin kebutuhan kita nggak akan dapat satu buku, nggak akan muat satu buku, kan kebanyakan urusan kita. Apalagi yang banyak ngelamun, pengen ini, pengen itu, caranya begini, caranya begitu, terus paparin nggak bakalan cukup satu buku. Tapi jelas semua menjadi kebutuhan kita, semua menjadi urusan kita, Allah sudah atur, karena Allah lah Al-Mudabbir, Allah yang mengatur dan yang menata kehidupan dan urusan kita. Dan yang keempat makna Rabb, ay muhawwiluhum min halin ila halin, artinya Allah yang merubah kondisi sesuatu dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain. Kadang hati kita tenang dan senang, tapi terkadang hati kita resah, gelisah dan susah. Siapa yang ngatur? Allah. Maka tidak pantas ketika kita susah, maka kita tidak pantas kalau kita resah, kalau kita mendapatkan kesulitan, sedih, yang kita salahkan orang lain. Kenapa? Karena Allah sudah menata, sudah merubah kondisi kita dari suatu kondisi kepada kondisi. Maka dari semua permasalahan itu, yang menjadi solusinya adalah La ilaha illallah. Kita sudah kenal Allah yang nyiptain kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang mengatur dan menata urusan kita, bahkan Allah yang mengkondisikan kita senang, susah, bahagia maupun sedih. Maka yang menjadi solusi untuk kita dapatkan yang terbaik adalah la ilaha illallah, menauhidkan Allah. Apa yang kita tauhidkan wujudnya? Pertama adalah tauhid ibadah. Kita tidak akan melakukan ibadah kecuali tersajikan kepada Allah. Kita tidak akan menyembah, pastinya tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Kita tidak melakukan amaliyah dan ibadah kecuali karena Allah. Sholatnya kita karena Allah, baca Qur'annya kita karena Allah, merajut dan memperkuat silaturahim di antara kita karena Allah. Kalau semuanya alasannya karena Allah, apa peduli
ketika ada orang mencaci, apa peduli ketika ada orang mencela. Biarkan orang mencela, tapi ketika itu benar, lakukan. Kenapa? Karena ibadah itu perbuatan baik. Setiap perbuatan baik tidak akan luput dari pujian. Biasanya ada baik orang yang usil mulutnya. Masjid Jumatan tetap diomongin tumben. Padahal lagi pengen dapat gede, pahalanya ibadahnya pengen lagi gedean, dibilang tumben. Orang pada pulang bisa yang masih lama, ngapain tadarus, bilang kerajin ngaji nama tumben dan sebagainya. Itu ujian. Tapi kalau kita udah la ilaha illallah, apa yang mereka katakan tidak peduli, karena kita sajikan semata-mata khidmah ibadah kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, menauhidkan uluhiyah, menauhidkan cuma Allah sebagai zat di mana kita mengakui kekuatan, kekuasaan, qada dan qadarnya. Kita hanya bertuhan tunggal, Tuhan yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mengalir kita kepada Allah sudah, melakukan ibadahnya sudah, maka ini semuanya pada akhirnya kita tutup dengan bertawakal kepada Allah. Fattakhidhu wakilan, maka jadikanlah Allah sebagai tempat zat di mana kita bertawakal kepadanya. Kalau sudah tawakal sama Allah, maka Allah bakalan menjamin kita. Orang yang bertawakal kepada Allah pasti dipenuhi dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allah", andai kalian bertawakal kepada Allah, la razaqakum Allah, pasti kalimatnya dari Rasul taukid dengan lam, pasti Allah akan memberi rezeki kepada kalian. Kama yasbut khair, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Lihat burung, dia tidak punya keterampilan lain kecuali cuma ngacok. Ayam dapat keterampilan nyeker. Padahal modalnya cuma pacok. Ketika pagi-pagi dia lempar telur, serentak kembali ke tangkai dahan. Lalu kalau bahasa susukan langsungnya kan tipis, perutnya kenyang. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Dia tak bermodalkan kecerdasan, dia tak memiliki keterampilan sebagaimana yang dimiliki oleh manusia. Itu Allah berikan rezeki kepada burung. Apalagi manusia punya keterampilan, punya kemampuan yang Allah berikan kelebihan, sehingga pastinya Allah akan jamin rezeki. Ya, kenali Allah, tauhidkan Allah, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan hal tersebut buat kita sehingga kita mendapatkan bahagia di dunia dan meraih kebahagiaan di akhirat. Demikian dan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.